wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai mata kuliah pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, eh, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Di kelas ini saya gabung kelas karyawan dan kelas reguler. Mohon maaf tadi sedikit terlambat ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja. Jadi sesuai RPS minggu lalu, bahwa minggu kedua ini kita akan membahas tentang definisi metode penelitian serta tugasnya adalah untuk menentukan judulnya teman-teman gitu ya. Nah, kemudian metode penelitian. Ini sudah terlihat ya teman-teman? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Raul. Jadi metode penelitian definisinya. Nah, metode penelitian itu merupakan tata cara, langkah atau prosedur yang secara ilmiah dan digunakan untuk mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki manfaat dan kegunaan tertentu. Nah, ini menurut Sugiono. Jadi metode penelitian itu pada umumnya adalah tata cara untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu gitu ya. Kenapa kok dikatakan dengan metode penelitian ya? Karena kita menginginkan jawaban dari suatu permasalahan yang kita punya gitu ya. Nah, secara rasional berarti bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal. Nah, jadi secara rasional itu adalah dengan cara yang masuk akal. Sedangkan empiris itu dengan cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan untuk sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu. Nah, sebenarnya metode penelitian ini ada banyak sekali definisi-definisinya. Salah satunya ada Sugiono yang ini ya. Kemudian ada juga Nazir. Nah, Nazir itu menyatakan bahwa gitu ya, metode ilmiah boleh dikatakan suatu pengerjaan terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Kemudian ada menurut Darmadi. Jadi metode penelitian itu adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Arik Kunto, metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jadi kesimpulannya metode penelitian itu, metopen itu gitu ya, adalah cara kita untuk mendapatkan suatu jawaban, suatu jawaban atau penyelesaian, gitu ya, suatu jawaban atau penyelesaian dari suatu masalah, penyelesaian dari suatu permasalahan, gitu ya, dari suatu masalah sehingga mendapatkan tujuan dan manfaat seperti itu. Nah, dari definisi sendiri, teman-teman masih mengerti ya? Masih paham ya? Oke, Paham, Bu. oke, terima kasih Mas Lukman. Nah, jadi ada beberapa jenis penelitian gitu ya. Kalau orang-orang tanya, penelitianmu itu penelitian apa? Pasti ada yang jawab kalau nggak kualitatif, kuantitatif. Jadi, beberapa penelitian itu pada umumnya adalah penelitian berdasarkan kualitatif atau penelitian kuantitatif. Nah, apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah kita lihat dulu definisinya. Kalau penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori.
Nah, tapi kalau yang kuantitatif itu merupakan penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data yang bisa diukur dengan menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Nah, kalau dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, teman-teman ada yang bisa jawab nggak perbedaannya apa? Dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ada yang bisa jawab secara singkat? Halo. Nah, jadi perbedaan yang mendasar adalah gitu ya. Kalau kita lihat di sini di bagian kuantitatif itu adalah data terukur gitu ya. Jadi di penelitian kuantitatif ini di dalam isiannya itu, di dalam metode yang akan kita gunakan itu melalui pengukuran. Artinya kalau teman-teman itu misalkan apa mengukur data curah hujan dan sebagainya, nah itu masuk dalam kuantitatif. Tapi kalau teman-teman misalkan menilai eh, suatu penilaian terhadap barang misalkan ya. Oh, mesin ini itu mampu memproduksi berapa, misalkan gitu. Nah, teman-teman kan perlu yang namanya landasan teori atau yang namanya pertanyaan-pertanyaan ke narasumber. Nah, itu yang disebut dengan kualitatif. Tetapi biasanya di teknik sipil itu penelitian yang akan kita gunakan adalah penelitian kuantitatif karena berhubungan dengan angka-angka atau perhitungan. Nah, kemudian berbeda lagi nih dengan penelitian eksperimen. Nah, kita lihat ya definisinya. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Nah, kata eksperimen sendiri mungkin sudah tidak asing lagi sejak sekolah dasar itu sudah dikenalkan. Misalnya saja eksperimen membuat roket dari botol bekas dan sebagainya. Nah, tapi eksperimen eksperimen di bidang teknik sipil ini misalkan eh, biasanya kan kalau kita membuat beton gitu ya, itu kan ada agregat kasar, agregat halus gitu ya. Nah, tapi kita mau membuat eksperimen nih, kira-kira dari tutup botol itu bisa atau enggak gitu. Nah, nanti kita melihat tingkat keberhasilannya. Nah, itu yang dikatakan dengan penelitian eksperimen. Nah, dari ketiga penelitian tersebut, yang biasanya memakan biaya lebih banyak adalah di bagian penelitian eksperimen. Nah, kenapa? Karena kita melakukan uji coba. Ya, namanya uji coba itu kan bukan cuma hanya satu objek aja, tetapi ada beberapa, ada objek A, objek B, objek C. Nah, kalau eksperimen kita harus nguji dulu di A, di B, di C ini mana yang berhasil seperti itu. Nah, kalau misalkan gagal ya berarti teman-teman harus mengulang dari awal. Nah, dari ketiga ini teman-teman masih paham ya? Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ada juga penelitian deskriptif gitu ya. Kita lihat definisinya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Nah, metode penelitian deskriptif lebih fokus pada menjelaskan objek penelitiannya, sehingga penelitian ini menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, pada umumnya deskriptif sama kualitatif itu sama-sama. Jadi mendeskripsikan suatu populasi ya atau fenomena. Nah, sedangkan kalau untuk penelitian campuran ini adalah penelitian yang melakukan penelitian bentuk Ya. kuantitatif dan kualitatif. Nah, misalkan seperti apa? Kayak bisa di-setting gitu kayaknya, di. Tapi aku udah tahu caranya, di. Setting anunya, apa, rotasi. Kenapa? Apa itu nanti, busurnya itu. Dulu, kok sebentar, sebentar. Kok layar saya ke sini ya, sebentar. Sudah. Sorry, sorry, kepencet. Nah, ini sudah terlihat lagi ya? Iya.
Oke, ini saya mute aja Mas Robin. Oke. Nah, jadi di penelitian campuran ini merupakan penelitian yang menggabungkan penelitian bentuk kuantitatif dan kualitatif. Jadi lebih kompleks. Nah, biasanya di teknik sipil juga pakai penelitian campuran ini. Itu ya. Eh, eh, Kenapa Mas Robi? Oh, enggak. Oke, oke. Saya lanjutkan. Jadi, penelitian campuran menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Jadi, biasanya teman-teman teknik sipil itu memakai metode penelitian campuran ini. Karena apa? Misalkan ada yang namanya analisis hierarki proses. Nah, jadi kita punya yang namanya metode AHP misalkan. Nah, dalam metode AHP itu kan melakukan penilaian dari berbagai kriteria. Nah, dari berbagai kriteria itu, misalkan kita mau ngolah lagi, kira-kira kriteria mana yang lebih cocok. Berarti kan kita perlu melakukan perhitungan ke kuantitatif. Nah, itu bisa dikatakan dengan penelitian campuran. Nah, ini berdasarkan jenis-jenis penelitiannya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik bidang penelitian. Nah, sebentar lagi saya akan membagi ya di antara teman-teman itu siapa yang ingin meneliti tentang struktur, hidrologi, jalan, manajemen konstruksi, dan geoteknik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah, oke, kemudian selanjutnya adalah menentukan judul penelitian. Nah, gimana caranya untuk menentukan judul penelitian itu ya? Yang pertama adalah cari topik bidang yang Anda suka. Nah, topiknya apa saja? Ya ini tadi. Ini tadi. Jadi ada struktur, hidrologi, jalan, manajemen konstruksi, dan geoteknik. Kira-kira dari sini itu teman-teman lebih minat kemana? Misalkan teman-teman itu lagi di proyek jalan. Berarti kan mungkin bidangnya teman-teman yang bisa diteliti adalah di topik bidang penelitian jalan. Nah, tapi teman-teman mungkin ada yang lagi di proyek SDA gitu ya, sumber daya air. Nah, itu bisa masuk ke hidrologi. Atau teman-teman sekarang sedang kerja di bagian admin proyek gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke manajemen konstruksi. Nah, atau bangunan gedung di bagian pengawasan bisa di strukturnya. Atau teman-teman pengen nih neliti tentang tanah longsor. Nah, teman-teman bisa masuk ke bidang geoteknik seperti itu. Nah, pada umumnya itu untuk mata kuliah metode penelitian ini tidaklah susah ya. Tergantung teman-teman itu maunya di bidang topik yang mana gitu ya. Pokok teman-teman suka aja ya. Suka aja. Itu lebih mudah untuk mengerjakan metode penelitian, bahkan untuk menyusun proposal, seminar hasil, atau laporan akhirnya. Nah, kalau kita sudah tahu topik-topik yang kita sukai gitu ya, kemudian adalah mencari contoh judul skripsi atau jurnal-jurnal. Nah, lebih mudahnya lagi kalau kita tahu cara untuk mendapatkan skripsi dan jurnal yang sesuai dengan topiknya kita. Caranya gimana? Caranya adalah kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, sebentar saya akan share cara untuk mencari topik yang akan teman-teman bahas. Nah, ini ada tugas pertama. Tugas pertama adalah bacalah 3 jurnal bebas sesuai dengan topik bidang penelitian yang teman-teman suka sebagai referensi untuk membuat judul. Nah, caranya bagaimana, Bu? Gitu ya. Nah, ini saya coba share dulu. Nah, misalkan seperti ini. Oh, sebentar, sebentar. Nah, ini layarnya sudah terlihat ya di Google. Sudah. Ya,
Oke. Sudah Nah, Bu. untuk Oke, terima kasih Mas. Untuk mencari judul untuk mencari judul kita bisa cari di Google Scholar. Nah, kita klikkan Google Scholar nih. Nah, lalu bisa masuk ke Google Scholar ini. Nah, kemudian, tadi kan langkah-langkahnya adalah kita cari topik yang kita suka. Kemudian kita cari di jurnal atau skripsi. Yang terakhir adalah kata kunci. Nah, misalkan saya tanya Mas Robi deh, Mas Robi kira-kira pengen di bidang apa untuk metode penelitian atau skripsi nantinya? Di struktur Bu, Apa Mas? di struktur. Di struktur. Iya, Oke, di struktur. Misalkan Mas Robi kira-kira kebayang nggak judul apa yang pengen diteliti? belum Bu. Belum ya? Iya, Misalkan, gimana Mas? masih belum tahu Bu. Nah, Cuman ada ya. beberapa, ada 3 lokasi yang sebetulnya yang ingin coba ditinjau Bu. Nah, oke, misalkan struktur ya, kita mau tentang struktur. Iya, Nah, kalau kita cari kata kunci struktur gitu aja ya. Nah, itu belum mengerucut. Kalau kita cari tentang struktur gitu aja, yang keluar bakal banyak ya. Entah itu buku struktur, struktur organisasi, dan sebagainya. Tapi kalau kita cari kata kuncinya, misalkan struktur itu, misalkan kuat tekan beton gitu ya. Nah, kuat tekan beton. Nah, ini ada keluar PDF pengujian kuat tarik lentur beton dengan variasi kuat tekan beton. Nah, kemudian ada pengujian kuat tarik belah dengan variasi kuat tekan beton. Nah, ini ada juga analisis pengaruh temperatur terhadap kuat tekan beton. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mau meneliti dengan bidang topiknya struktur, teman-teman harus tahu kata kuncinya apa. Teman-teman harus tahu kira-kira apa yang menjadi permasalahan di proyek. Nah, Mas Robi tadi kan bilang kalau ada 3 proyek. Nah, di dalam 3 proyek ini kira-kira apa yang mau diteliti gitu ya. Misalkan mau gimana, Mas? Bu, ini kan kalau misal buat skripsi itu itunya minimal tahun berapa, Bu? Jurnalnya. Oh, oke. Biasanya itu 10 tahun terakhir, tapi saya himbau untuk teman-teman cari di 5 tahun terakhir. Gitu ya. Ini bisa kita misalkan 5 tahun terakhir berarti kan rentang khususnya itu dari tahun 2000 ini jelas ya, kelihatan ya. Kelihatan Bu. Oke, saya ketikkan aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan teman-teman mau cari dengan rentang khusus 2020 gitu ya, sampai 2025. Kita telusuri. Nah, ini ada banyak sekali versinya. Pengaruh metode ini ya. Pengaruh metode perawatan beton terhadap kuat tekan beton normal gitu. Kemudian ada analisis jenis pasir terhadap kuat tekan beton, pengaruh limbah cangkang, kerang sebagai ini agregat halus. Nah, ini bisa jadi termasuk eksperimen ya, teman-teman. Pengaruh limbah cangkang ini. Nah, ini bisa termasuk dalam eksperimen gitu. Nah, misalkan eh apa ya? Kayak kata kuncinya misalkan penilaian struktur bangunan gitu ya. Nah, misalkan Mas Robi kepengen menganalisis kelayakan bangunan gitu ya. Nah, berarti
Keywordnya atau kata kuncinya adalah kelayakan bangunan. Yang ini analisis kelayakan bangunan. Nah, Mas Robi tinggal anu aja, klik aja sini. Nah, muncullah jurnal tentang analisis kelayakan bangunan. Seperti itu. Nah, abstrak ini merupakan ringkasan dari latar belakang, dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, hingga pembahasan dan kesimpulan. Jadi dari sini aja kita sudah tahu tuh permasalahannya apa, latar belakangnya apa, hingga kesimpulannya seperti itu. Nah, kesimpulannya kalau kita menganalisis, nah ini ya, menganalisis kelayakan, bangunan gedung. Nah, pointernya atau kesimpulannya adalah menunjukkan apakah kategorinya sebagai tidak andal atau andal gitu ya. Dia itu layak atau enggak gitu. Nah, misalkan Mas Robi sekarang ada di 3 proyek ya. Nah, di proyek A ini kira-kira permasalahannya apa? Atau di proyek B permasalahannya apa? Di proyek C itu permasalahannya apa? Nah, kalau yang namanya skripsi itu sudah saya sebut di awal ya, di minggu pertama bahwa semisal teman-teman itu mau menggunakan metode yang sama gitu ya, mau menggunakan metode yang sama. Aduh, kepencet, Ren. Sebentar. Misalkan teman-teman mau menggunakan metode yang sama gitu ya. Tetapi dengan studi kasus yang berbeda, ada studi kasus A, studi kasus B, studi kasus C. Nah, ini teman-teman bisa lakukan bersamaan gitu ya. Misalkan Mas Robi mau meneliti di bagian A. Nah, misalkan yang B ini Mas Sultan gitu ya. Nah, yang C ini Mas Lukman. Lah, ini bisa. Jadi teman-teman bisa bekerja sama di sini ya. Teman-teman bisa sama-sama membantu untuk langkah-langkahnya seperti apa, terus untuk analisa datanya seperti apa gitu. Nah, tetapi kan studi kasusnya berbeda. Nah, nanti bisa berbeda di bagian kesimpulan gitu ya. Seperti itu. Nah, dari sini dulu teman-teman paham? Aku mau tanya, Ya, Mas. kalau semisal itu kan ada 3 proyek itu ya, Bu. Mas boleh Itu agak keras nggak? bisa, itu kan ada 3 proyek. Iya. Lah itu misalnya kan tiap teman-teman ini bisa bareng gitu yang ngerjakannya. Lah Iya. itu yang membedakan itu nanti apa, Bu? Misal contohnya gitu, Bu. Yang dianalisis itu. Oh, oke oke. Misalkan sebentar. Ini kan dari studi kasusnya aja sudah berbeda ya. Yang satu di studi kasus A, yang satu di khusus studi kasus B, kemudian yang ketiga itu ada di studi kasus C. Nah, ini sudah berbeda-beda. Kemudian, nah, apa yang membedakan selain ini gitu ya? Nah, nanti teman-teman itu bisa membedakan contohnya di rumusan masalahnya. Di rumusan masalahnya atau menjawab dari pembahasannya, misalkan strateginya itu gimana gitu ya. Nah, nanti di studi kasus A ini misalkan nggak layak di bagian apa, nah strateginya lalu bagaimana? Terus yang di B ini nggak layak apa, nah strateginya itu gimana? Terus yang C ini nggak layak di apa, nah itu strateginya bagaimana? Nah, ini sudah berbeda juga. Nah, kalau misalkan teman-teman ini sama, harus bisa membedakan di bagian judulnya. Jadi, misalkan gini deh, analisis kelayakan bangunan gedung A melalui pendekatan laik fungsi bangunan. Terus yang B sama analisis kelayakan bangunan B melalui pendekatan laik fungsi bangunan. Nah, itu nggak boleh juga ya. Harus diolah kata-katanya. Misalkan yang pertama adalah analisis kelayakan bangunan gedung A melalui pendekatan laik fungsi bangunan.
Tuh. Nah, terus yang kedua misalkan apa ya? Eh, oh, gini. Misalkan yang kedua adalah pendekatan laik fungsi gitu ya. Jadi kita kita ubah kata-katanya. Pendekatan laik fungsi ini ya, laik fungsi bangunan gedung B gitu ya. Bangunan gedung B untuk studi analisis kelayakan, misalkan gitu. Studi analisis kelayakan. Nah, analisis kelayakan. Nah, ini kan sudah kayak beda kan? Ini nggak apa-apa. Jadi yang penting itu, yang pertama adalah judulnya jangan plek ketiplek ya. Kalau plek ketiplek otomatis sudah pasti dicoret sama dosen pembimbing. Apa ini kok sama gitu ya? Berarti nanti isiannya bakal sama gitu ya. Nah, kalau misalkan sama, tinjauan pustakanya teman-teman harus bisa berbeda-beda. Karena apa? Nanti teman-teman itu akan dicek Turnitinnya. Kalau misalkan judulnya sama, terus tinjauan pustakanya sama. Kita lihat ya bagian tinjauan pustakanya. Oh, ini pendahuluan langsung metode penelitian ya, nggak ada tinjauan pustaka ya. Jadi berarti kan kalau kayak gini, tinjauan pustakanya adalah yang pertama adalah mencari arti dari analisis kelayakan gitu ya. Analisis kelayakan. Nah, dari dari eh, si Mas Robi, Mas Sultan, Mas Lukman ini tinjauan pustakanya ini harus berbeda-beda. Kemudian laik fungsi bangunan gitu ya. Nah, ini juga harus dicari berbeda-beda tinjauan pustakanya. Dari misalkan dari eh Silvi, Silvi 2004 gitu ya. Silvi 2024. Nah, yang lain bisa dari Anton 2025 seperti itu. Kayak gitu, Mas Robi. Baik, Bu. Makasih. Masih paham ya? Ya, lumayan paham, Bu. Makasih. Oke, gak apa-apa, masih masih awal ya. Terus misalkan apa lagi ya? Bentar saya hapus dulu. Nah, misalkan siapa lagi? Nah, misalkan kita mau meneliti tentang apa deh? Siapa yang mau kasih kasih ini, kasih ide. Irigasi, Bu. Apa Mas? Mas James Suban? Irigasi. Jalan, Bu. Misalkan jalan, keywordnya deh. Keywordnya apa? Kita cari bareng-bareng. Yang biasanya kerja di Rehabilitasi, jalan, Bu. apa Mas? Rehabilitasi, Bu. Rehabilitasi misalkan. Kasih jalan gitu ya. Nah, kita pencet rentangnya 2020 sampai 2025 gitu ya. Nah, supaya gampang teman-teman klikkan aja PDF gitu. Nanti keluarnya bakal berbentuk PDF semua. Misalkan apa ya? Nah, Yang Oke. analisis itu. Apa? Analisis itu, Bu. Lebih enak. Iya, ini ada analisis penjadwalan proyek rehabilitasi. Nggak bisa. Oh, sinyal saya jelek ini kayaknya. Oke, cari yang
Ya deh, coba. Sini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke situsnya kayak tadi, teman-teman klik yang PDF tadi ya. Lihat kan barusan ya. Nah, misalkan mau menganalisis kerusakan jalan metode SDI. Nah, berarti ini kan hal baru kan, hal baru yang teman-teman nggak tahu. Apa itu metode SDI? Nah, berarti keywordnya atau kata kuncinya teman-teman harus cari tentang metode SDI itu sendiri. Ini bisa dijadikan untuk tinjauan pustakanya teman-teman. Tinjauan pustakanya teman-teman. Gitu. Jadi misalkan ya teman-teman bingung nih mau mau ngambil judul apa ya gitu, mau bidang apa ya. Nah, misalkan teman-teman pengen jalan, berarti kan teman-teman harus cari jurnal yang berhubungan dengan apa tentang jalan. Nah, teman-teman baca satu jurnal aja, kemudian teman-teman lihat, ini kayaknya bagus nih. Nah, kalau sudah bagus, misalkan yang ini, berarti teman-teman harus tahu kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah ini, berarti teman-teman harus cari semuanya metode tentang ini, gitu ya, untuk memudahkan teman-teman dalam pengerjaan di metode penelitiannya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada abstrak, ada pendahuluan. Nah, ini ada tinjauan pustaka. Kalau misalkan siapa ya barusan ya lupa. Mas James Subhan misalkan mau kerja sama Mbak Desi misalkan. Nah, berarti teman-teman harus cari tentang pengertian jalan, tapi ini harus yang berbeda-beda tentang pengertian jalannya. Kemudian ada klasifikasi jalan gitu ya. Ada klasifikasi jalan. Ini ada metode Surface Distress Index gitu ya. Jadi teman-teman cari apa itu metode ini gitu ya. Nah, barulah teman-teman masuk ke Scholar-nya tadi. Kita lihat di sini, metode SDI. Nanti bakal keluar semuanya. Metode SDI, PDF. Nah, ini akan keluar semua. Metode SDI, metode SDI, metode SDI, metode SDI. Nah, seperti itu. Kira-kira menjawab ya, Mas Sultan ya. Jadi, jadi Mas Sultan cari Iya, Bu. aja satu jurnal yang benar-benar bikin tertariknya Mas Sultan itu di mana. Kemudian setelah baca, oh metode ini berarti Mas Mas James Subhan harus cari metode yang sama. Nah, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman perhatikan ya. Teman-teman harus punya channel di proyek. Artinya bagaimana? Kalau teman-teman sudah punya judul, terus teman-teman sudah mengerjakan tinjauan pustakanya, sudah mengerjakan metodologi penelitiannya, langkah-langkah pengerjaannya. Tapi kalau teman-teman nggak punya channel proyek atau orang yang teman-teman kenal di proyek itu sama aja. Susah. Karena apa? Nantinya kita akan mengumpulkan data gitu ya. Akan mengumpulkan data. Kalau teman-teman nggak punya ordal, artinya orang dalam ya, teman-teman nggak bakalan bisa mendapatkan data yang teman-teman inginkan. Tuh. Jadi langkah pertama yang paling utama adalah teman-teman punya orang dalam yang punya banyak proyek gitu ya. Misalkan jalan raya, berarti teman-teman harus dekat sama orang-orang bina marga supaya teman-teman dapat mendapatkan data dengan mudah gitu ya. Kalau Mas Robi sudah punya proyek 3 tempat, ya otomatis Mas Robi bisa keluar masuk di proyeknya tanpa